Ya, sok. 1, 2, 3. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngopi dan Ngerti. Ngobrol santai tapi tetap berisi. Kali ini aku lagi nggak sendiri nih, tapi ditemani oleh Kak Olivia. Halo Kali. Halo. Kakak, tahu gak sih kira-kira hari ini kita bakal ngebahas apa? Kurang tahu deh, emang mau bahas apa sih? Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang dua peristiwa yang mengguncang Belanda di awal abad ke-19. Wah, peristiwa apa tuh? Nah, dua peristiwa ini yaitu ada dua perang yang berada di dua lokasi yang berbeda. Itu ada di lokasi Jawa dan ada di Sumatera Barat. Wah, kayaknya pembahasan kali ini sangat menarik deh. Betul banget tuh Kak, karena hari ini pembahasan menarik, makanya kita juga harus undang bintang tamu yang menarik tuh. Siapa sih kira-kira bintang tamu hari ini? Wah, selamat datang untuk Kak Ajis dan Kak Tegar. Halo Kak Naila. Halo Kak. Dulu, makasih nih udah diundang ke podcast kalian. Iya dong. Jadi suatu kehormatan nih bagi orang bisa jadi bintang tamu di podcast paling asik sedunia ini. Bener banget tuh, karena kali ini kita bakal membahas dua peristiwa yang menarik tuh Kak. Kita tuh bakal membahas tentang dua perang yang terjadi di Jawa dan di Sumatera Barat tuh Kak. Ada hubungan sama kita nih. Bener banget. Kalian harus kenal dulu dong teman-temannya. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Ajis Pratama. Di sini saya akan membantu kalian tentang materi dari Kak Naila dan Kak Olive mengenai sesuatu yang terjadi di Pulau Jawa. Tuh, saya salah dari Jawa berarti ya. Tuh. Kalau saya mau orang Tegara Asal. Saya dari Minangkabau. Jadi seperti itu teman-teman, saya akan membantu memastikan membagikan informasi kepada kalian seputar Minangkabau. Kira-kira perang itu tuh ada namanya perang apa sih? Boleh? Dari ketegar dulu. Boleh di sini kan suaranya? Oh, gede. Pada tahun 1893 sampai 1834 kurang lebih berapa ya? 40 yang dimana tahun ini ada kaum adat, jadi kaum yang berasal dari dalam Minangkabau, dan juga ada dari kaum tadi, yang dimana kaum tadi itu asalnya dari tiga haji yang mereka baru pulang dari hajinya dari Arab Saudi, yang dimana juga di pada saat mereka haji itu mereka ketemu sama kaum juga di sana yang tetapin suatu sistem di mana itu disebut sistem yang harus menjadi syariat Islam. Kira-kira tiga orang tadi itu siapa aja sih yang haji itu? Oh, jadi tiga haji itu namanya pertama adalah haji Iskir, terus juga ada haji Sulani sama haji Kiobang. Nah, mereka ini kan baru pulang dari Mekah ya, terus dia membawa mahasiswa yang pernikahan. Jadi itu harus sama gerakan membawa hati, gerakan dari Arab Saudi, yang dimana gerakan ini itu gerakan yang katanya itu setelah jadi harus memberikan suatu wilayah yang mana harus mengikuti syariat Islam. Gitu. Nah, jadi kan setelah tadi itu sudah apa ceritanya? Kenapa si perang tadi sama adat yang kalau semua dari sini ada.
tahun berlangsungnya kan 6 tahun. Nah, setelah perang ini selesai, kira-kira apa dampak buat rakyat Jawa? Kira apa tuh dampak? Sebenarnya ya lebih berdampak ketika keadaan perangnya, karena emang lebih rusuh-rusuhnya kalau sekaligus pada hancur. Nah, sih lebih parah perangnya, tapi ketika ketika perang selesai itu juga buruk, terutama di bagian ladang, terus lahan, terus ekonomi itu juga cukup hancur di wilayah Jawa. Nah, buat masyarakatnya juga banyak menjaga lingkungan, jadi lebih terpaku kepada ekonominya, karena ekonomi setelah perang turun banget dan menyebabkan lahan-lahan pertaniannya hancur. Nah, dari situ juga masyarakat berpikir gak cuma negatifnya aja, dampak buruknya aja. Jadi juga masyarakat tuh untuk kayak ada prosesnya kita bisa mengusir para penjajah di daerah Jawa. Jadi masyarakat Jawa setelah perang selesai dan cuma dampak negatifnya aja yang mereka dapatkan, tapi dampak positif karena yang kita masalah kan Perang Diponegoro, yang diselesaikan Perang Diponegoro, tapi bukan penjajahan di seluruh Indonesia. Itu belum selesai di Belanda. Jadi masih ada rasa pantang menyerah dari masyarakat Jawa di daerah yang Perang Diponegoro terjadi itu. Perang di Ponorogo selesai kan berarti yang dua selesai itu di Ponorogo ya. Nah, kan otomatis di situ kan masih ada pasukan Belanda. Dan itu kan pasukan Belanda yang melawan Pangeran Diponegoro pindah ke Padi atau enggak? Enggak ada kaitannya berarti. Enggak ada kaitannya. Kalau masalah dari misal selesai Perang Diponegoro, terus Belandanya pergi ke Pramadi ya. Enggak. Nah itu Belanda tuh habis dari Ponorogo karena masih ada Perang lagi. ya langsung ada perang, dia langsung datang ke Sumatera Barat itu buat nyelesain perang Adri ya gitu. Oh, aja. Oh gitu. Katanya nih ya, ada satu tokoh menarik, yaitu adalah Panglima Pangeran Diponegoro. Tapi kok bisa sih jadi perang tadi? Kira-kira itu tokohnya siapa sih? Tahu gak ya tadi? Oh itu aku tahu sih nama tokohnya itu susah aku nyebutin cok. Gue juga bacanya salah gitu. Kalian minum. Oh, center. Dia Brawijaya yang Kalian kalau minum yang aja. biasa dipanggil itu Sentot Albasem tau gak sih? Sentot itu Prawiro Prawiro Dirojo. Gue juga beli gue tadi katanya nih ada satu tokoh menarik yang dia tuh awalnya paling katanya nih ada satu tokoh menarik dia awalnya paling kalian dulu, tapi kok bisa berada di perang aja sih? Kalian ada yang tahu gak itu nama tokohnya siapa? Prawiro Dirojo gak ada juga sampai gue ya. Yes. Bilangin. Aku jelasin dikit doang, kalau kalian ada yang tahu Iya. Itu dia bisa aku dikit doang tahunya. ya kan, tapi lu tau kan? Ya udah, ayo Terus habis ini terakhir udah. enggak nanti masih ada ini. Yang gua Ini baru satu lagi. Nanti udah sering. apa sih pertanyaan? Yang baru pikir pangeran Terima kasih juga buat Kak Ajis yang dan Kak Tegar sudah berkenan datang podcast kopi dan tertinggi gitu ya. Nah kalau dulu sama bodoh punya pasangan berarti dalam perjuangan yang melawan Belanda. Tahu kan jawabannya? Ah. Itu berapa menit sih? Bandung. Ini di Bandung. Di Jogja. 27 27 Terima kasih Kak. Ayo.
Oh iya, katanya nih ada satu toko yang dulu tuh dia tuh awalnya panglima di Ponorogo, tapi kok bisa sih berada di Perang Padri? Nah, kalian tuh ada yang tahu gak itu nama tokonya siapa? Oh, aku tahu itu namanya itu Sentot Prawirjo yang biasa dipanggil Sentot Alibasa gak sih itu? Kalian tadi jadi dia tuh ya itu kan ya itu tuh setelah pangeran Diponegoro ditangkap tuh ya. Nah si Sentot Alibasa aja yang biasa dipanggil Sentot Alibasa ini dia tuh menyerah kepada Belanda. Setelah menyerah kepada Belanda dia tuh dijanjikan oleh Belanda tuh karena itu dijanjiin tuh ini buat diangkat menjadi panglima perang. Ternyata perjanjian itu tuh cuma buat ini doang kayak basa-basi doang dan ternyata malah si Sentot Alibasa ini dia tuh malah dikirim ke Sumatera Barat buat melawan perang Padri karena kan di situ perang Padri masih dia masih melanjutkan. Nah itu malah di ini dulu disuruh melawan perang Padri. Padahal salah satu panglima yang mulia masih muda, mulia juga orangnya. Tapi kan di situ malah pas si Sentot Alibasa ini mau dibawa ke Sumatera Barat, dia itu malah diasingkan karena dia nggak mau melawan saudaranya sendiri. Tapi itu diasingkannya itu ke Bengkulu. Aku bilang dulu kenapa bisa nyasar gara-gara strategi dan politik Belanda. Nah, itu kan licik banget ya. Jadi si sebab itu Prawirjo atau Sentot Alibasa itu ya itu dia kan panglima dia kemudian masih muda juga. Terus jadi pada sekolah kita dengan mahkamah si Ponorogo ya akhirnya. Terus Belanda itu kan tahu ya si Sentot ini itu bakalan balik lagi berontak. Hasil dari sana itu si Belanda menggunakan strategi namanya Imperak dengan cara menggunakan medan perang. Jadi melihat si Sentot dan Ponorogo masih loyal gitu untuk buat Papua melawan Kaum Padri di Sumatera. Itu sebenarnya tadi juga itu ketika Belanda bisa melawan Belanda, pasukan Jawa dan Padri itu bisa saling menghancurkan sehingga ya kekuatan Belanda itu nggak puas. Jadi mereka yang adu domba nggak seperti kan karena ketahuan ini gak sih ketahuan Belanda dia tuh berkomunikasi sama orang-orang yang ada di perang Padri ketahuan terus habis itu dia tuh malah diasingin ke Belanda diasingin ke apa sih namanya ke Bengkulu. bermacam itu lagi Kalau dipikir-pikir ya, Pangeran Diponegoro sama Tuanku Imam Bonjol tuh punya kesamaan gak sih dalam perjuangannya buat melawan Belanda? Pertanyaan cukup menarik. Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol ini cukup memiliki kesamaan yang signifikan. Yang pertama, dua orang ini sama-sama tokoh agama. Jadi mereka tuh berjuang dan berperang itu juga mereka. Nah, juga dua orang ini sebagai pemimpin perang. Bedanya kalau di Diponegoro ini pemimpin perang di daerah Jawa, kalau di Diponegoro ini pemimpin perang di daerah Sumatera Barat. Nah, itu jadi kedua tokoh ini memiliki sifat berperang atau sifat sama kesimpulan ya sih kesimpulan Ada. Tapi kalau misalnya mau kesimpulan, Dua perang besar ini kan katanya kan menguras banyak biaya ya buat mereka.
dampak ekonomi dua perang ini tuh apa sih? Oh, dari apa? Dua Iya, iya. saya juga pernah tahu itu pas misalnya di Ponorogo itu pada tahun ketika 1902 satu ya oh yang 5 tahun dulu ya dia tuh memakai pakaian sekitar 15.000 ada benar ya nah terus juga biaya dia habis sekitar 20 juta rupiah itu melawan sana kalau sekarang ke sini jujur aja saya nggak tahu kan bisa cari aja karena itu udah lama banget maksudnya kalau sekarang kalau itu baru nah Kalau ngomongin sejarah Indonesia, kamu tahu gak sih dulu tuh kenapa bisa terjadi perang Padi di Sumatera Barat? jadi perang padi itu kan benar-benar dari konflik internal dalam masyarakat yang awal ya masyarakat dia pada awal abad ke 19 jadi penyebab utamanya ya penyebab utama di bawah tahun padi yang sebenarnya isinya itu lama membaru nah itu mereka terinspirasi oleh gerakan Wahabi Saudi karena ini memurnikan aktif Islam di Minangkabau dari segala bid'ah dari penyimpangan ya karena mereka itu menerapkan syariat Islam secara lengkap jadi praktik tradisi kaum adat juga dari kaum adat nih menurut itu masih menganggap dulu adat itu matrilineal yang dan berbagai praktik yang dianggap menyimpang ini dianggap menyimpang oleh kaum tadinya ya tapi contoh itu seperti bidik-bidiknya tuh sambung ayam minum dua rokok juga aspek hukum yang dianggap tidak sejalan dengan Islam jadi seperti itu. Nah, siapa coba tokoh keren yang dulu tuh memimpin kaum Padi untuk melawan Belanda? Tokohnya ada tokoh sentral yang paling terkenal dari kaum tadi adalah ada tahu nggak? Nggak ada ya? Apa tuh kira-kira? Beliau namanya Tuan Guru Imam Bonjol yang kebetulan wah fotonya ada di sini. Betul, Itu betul, sebelah kanan. betul. Ya. Jadi Tuan Guru Imam Bonjol nama aslinya itu Muhammad Sahab. Yang sebelah kanan itu fotonya Ya. itu dia kan cuma pemimpin militer yang tapi juga dia itu seorang ulama dan sekaligus pemimpin spiritual yang karismatik juga pasti. Dia mampu mempersatukan kekuatan dan kepentingan perlawanan dari Benteng Bogor juga. Dia mimpin Benteng Bogor. Nah, tokoh penyebabnya enggak, saya cari masa Tuan Guru Bogor aja. Kira-kira tadi kan kita kan selain membahas tentang perang Padri itu ya, kita tuh kan tadi membahas juga tentang perang di Ponorogo. Kira-kira gimana sih awal dari perang di Ponorogo itu? Oke, untuk perang di Ponorogo sebelumnya harus tahu dulu nih kenapa dinamakan perang di Ponorogo. Kira-kira apa tuh? Berawal pasti kalian nggak asing kan nama di Ponorogo. Betul. Kira-kira dari Ponorogo itu dari nama orang kota. Nama kayaknya itu mau orang sih. Nama orang gitu ya. Yang pertama itu ada. Nah, untuk nama perang di Ponorogo ini itu dari nama pahlawan. Namanya Pangeran Diponegoro. Kebetulan ini juga ada di sini samping Tuan Bonjol. Diponegoro itu nama aslinya. Untuk nama aslinya itu namanya Raden Mas Mustahar. Nama asli Pangeran Diponegoro. Nah, untuk awal mula ini sebelum ini bisa dibilang masalah kecil. Namun Pangeran Diponegoro ini menganggap masalah besar. Jadi awal cerita itu Belanda bikin jalan, buat jalan. Nah, jalan ini melewati tanahnya Pangeran Diponegoro. Tapi bukan hanya melewati tanahnya, tapi melewati makam leluhur keluarganya. Nah, itu Pangeran Diponegoro besar karena sudah melewati atau menentang adat, kehormatan dan leluhur-leluhurnya lah. Nah, dari situ Pangeran Diponegoro marah. Selain itu juga ada masalah yang lain, yaitu di masyarakat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, pada saat itu masyarakatnya sangat menderita karena pajaknya cukup tinggi dan ekonomi
sulit oleh penjajah Belanda. Jadi juga amanah Diponegoro mewakili amanah dari masyarakatnya. Dari situlah terjadi kerusuhan dan keributan di Perang Diponegoro. Itu Belanda tuh ngebangun jalannya tuh jalan Anyer Panarkan nggak sih? Iya betul itu. Oh yang itu. Yang panjang banget Iya itu. itu. Perang di Diponegoro tuh berlangsung cukup lama. Kamu tahu nggak sih dari tahun berapa sampai tahun berapa ya? Nah, untuk perang ini berlangsung dari sampai 1830, kurang lebih 5 tahun penuh lah. Nah, selama 5 tahun ini masyarakat dan Pangeran Diponegoro sangat diuji tentang kerusuhan, keterbatasan ekonomi karena banyak banget infrastruktur serta infrastruktur umum yang dikuasai oleh masyarakat Belanda. Kurang lebih 5 tahun perang itu berlangsung. Tapi kayak di Pangeran Diponegoro itu susah ya buat sama Belandanya. Ya, cuma Pangeran Diponegoro ini tertangkap pada tahun 1830 di Magelang. Nah, setelah ditangkap, Diponegoro dibawa ke Makassar, lalu diasingkan di sana dan wafat di sana. Kira-kira nih ya, perang Adri dan perang Ponorogo ini yang paling lama itu kira-kira perang apa sih? Yang paling lama berperang dengan Belanda kan dua-duanya itu kan sama-sama melawan Belanda kan. Nah kira-kira perangnya itu yang paling lama melawan Belanda itu perang apa sih? Kalau siapa itu Berapa tahun tuh? maksud saya itu Perang Padi. itu lama Oh, daripada perang di Ponorogo 20 tahun lebih lama banget. Ini lebih panjang perang Padi. Panjang dong ya. Karena kan itu ada banyak struktur bukan cuma awal perang langsung berakhir banyak di perang sekarang dari perang saudara dulu ya muncul dari kelompok itu juga ada lagi di samping perang banyak sih banyak enggak kalau cuma aku belajar di Perang di Ponorogo bisa 5 tahun ya? Karena kan bisa dibilang awalnya kan masalah kecil, cuma Diponegoro hasilnya nggak begitu dong. Tugas Pangeran Diponegoro ini mungkin untuk membawa budaya Belanda mungkin dari daerah khususnya daerah Jawa. tapi kalau misalnya sepemahaman saya itu pernah lihat kalau ternyata perang Padi itu sebenarnya tidak langsung melawan Belanda loh, tapi ini awalnya melawan dua kelompok di Minangkabau. Kira-kira nih sebagai kamu nih masyarakat Minangkabau tahu nggak itu tuh kelompok apa aja? kelompok apa ada dua kelompok Ada dua kelompok oh yang sebelum perang Padi melawan Belanda. Nah itu mereka melawan dua kelompok di Minangkabau dulu itu. Nah kira-kira kamu tahu nggak itu? kelompok ini yang ada kauman dia kauman ya jadi itu dua kauman juga itu ada kauman dan sama kauman dan kauman itu yang mau itu yang panas ini kauman dan yang santai ini ada sama kauman ini itu kauman aslinya itu kauman ada di sini makanya sampai dari sini juga soalnya kalau si kauman apa itu namanya pabrik dia itu disebut sebagai si sang suci putih kaum putih sedangkan si kaum menang dia disebut kaum hitam nah kalau si kaum pagi itu kan dia itu ya tidak itu berubah putih karena asalnya dari Padres jadi kalau ini juga teman-teman aku sebelum awal Belanda kan ada 2 tahun tuh ya. Nah terus pas bulan datang 2 tahun ini gabung Iya, betul, iya benar banget. Nah, saya juga tahu itu. gabung dan Kenapa bisa bersatu? dan melawan Belanda itu kenapa tuh? Kok bisa sih? Kan dulu mereka nih saling berantem, tapi kenapa malah jadi satu tim gitu untuk melawan Belanda?
Oke. Bentar, saya tarik nafas dulu ya. Senyum dulu aja, ya nggak tahu. Sebenarnya itu pertanyaan bagus banget. Jadi dulu itu kan katakan kalau misal pada awalnya itu yang bahas adalah dari kaum Anda sama kaum Padi. Terus ada bisa sampai dulu ke Belanda, kaum Padi sama kaum Padi itu bersatu. Jadi bersatu. Itu sebenarnya simpel banget. Karena mereka itu si kaum ada kaum Adat sama kaum Padi. Mereka pasti datang si Belanda. Kan si Belanda itu bersatu sama kaum Adat itu. Tapi ternyata tujuan Belanda bersekutu itu buat memanfaatkan yang ada lomba doang. Jadi itu kalau sama-sama ada lomba itu juga karena itu untuk mengejar mengambil dari ekonomi juga. Nah pada saat mereka sudah tahu dua puluh itu, pada akhirnya si kaum Adat sama kaum Padi itu bersatu untuk kenapa bisa disebut si Belanda kaum Adat sama kaum lain nah mereka udah tahu bahwa Belanda itu sebenarnya hanya musuh tapi juga Kira itu masalahannya, ayo sama kita udahan nyerang Belanda aja kayak gitu. Kebaikan. Iya benar, kira gitu. Ya jadi gara-gara Belanda nyerang, jadi kita baikan dulu deh ya. orang yang tadinya lawan jadi kawan. Iya, terus lupa apa ya? Mereka bersatu gitu buat melawan yang lain. Udah bosan lah karena sama itu mulu. Yang lain. Betul. Misal nih, kalau dari sisi tujuannya nih, kira-kira tuh waktu itu tuh apa sih yang pengen dicapai Perang Padri itu? Kaum Padri untuk aduh lah, salah. Kira-kira nih, kalau dari sisi tujuannya, sebenarnya apa sih yang pengen dicapai kaum Padri waktu itu waktu pengen ngelawan Belanda itu sebenarnya tuh kayak mereka tuh pengen apa atau mereka kalau misalnya ngelawan Belanda bakal dapet apa gitu? Belanda dulu masih ada dulu. Belanda dulu. Belanda dulu. Tapi kayaknya kita dari Belanda dulu. Soalnya kan Boleh. Belanda itu di akhir. Iya. Jadi kalau tujuan awalnya itu kenapa bisa si kaum Padri melawan kaum apa itu ada ya pastinya buat menurunkan akidah ya dan syariat Islam di tanah Minangkabau. Jadi kenapa bisa segitu? Karena mereka menganggap si apa paham yang mereka mau dari Arab ini dari tanah haji mereka ini itu paling benar. Islam itu harus benar-benar mengikuti syariatnya dan mereka melihat di tanah Minangkabau itu 180 derajat perbedaannya dan di dunia mengeluarkan pembobokan itu kan berlawanan dengan pertentangan kan syariat Islam makanya itu bukan mengatasi kaum kebetulannya kaum Padi yang menunjukkan si kaum ada Kalau dari sisi Belandanya nih, kira-kira tujuannya apa sih kak? oleh kaum Padi sendiri yang sampai ini makan dulu besar kan sampai 18 sampai 23 jadi kombinasi dari beberapa orang ini yang kemudian memaksa mereka buat mengambil sistem tanam paksa atau apa counter stem cell nah itu ya counter stem cell nah Susah ya? iya soalnya saya kan orang Minangkabau Oh iya, nggak bisa bahasa Inggris. ya orang lokal aja Oh iya. maaf kalau ngecek nah, sistem tanam paksa itu kan jauh banyak terlalu eksploitatif makanya pada akhirnya pada dasarnya adalah solusinya untuk lebih dari anggaran yang sebagai orang di bawah yang Padri jadi kita anggaran Indonesia Tidak ada nama ya. jadi berita tadi Indonesia katanya Angkat aja rasanya. tanah paksa ini dampak langsung dari kekuatan perang itu kalau finansial Belanda pemberantasan Ada ya. Finansial Belanda ya. finansial Belanda tapi yang Iya. kok bisa gitu ya seperti itu Wah, ternyata banyak banget ya yang informasi dan pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa saya dapat dan mungkin Anda juga bisa mendapat Bukan kita doang
Saya juga mau berterima kasih secara pribadi juga nih ya, karena udah jauh-jauh diterbangin dari Minangkabau ke Bandung. Paling epic di dunia ini. Jadi ngabisin biaya berapa? Mohon maaf nih atas kekurangan dalam informasi saya. Tapi sekarang ini terima kasih banyak ya atas jamuannya. Kami juga cukup berterima kasih kepada dua tamu yang sangat keren dan memberikan informasi kepada kita yang sangat bermanfaat dan berguna, dan mungkin juga teman-teman di rumah mendapatkan informasi yang sangat bagus untuk dipelajari. Kita selalu mengulik tentang sejarah-sejarah Indonesia ya. Iya, Itu yang paling menarik ya. Benar banget. Cintailah produk lokal. Betul sekali. Yang lokal aja. Iya. Cukup sekian episode kita kali ini dan pembahasan tentang